Hai, selamat pagi dan selamat datang di Tari Vibes, tempatnya ngobrol santai, seru, dan penuh inspirasi seputar dunia tari. Hai, aku Risa yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan buat bahas seni, kreativitas, dan budaya. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang gak cuma menghibur, tapi juga penuh manfaat, pendidikan seni tari. Siapkan energi kalian karena kita bakal kupas tuntas betapa luar biasanya peran tari dalam kehidupan. Dari gerakan yang bikin happy sampai manfaat tersembunyi yang bisa bantu kita lebih percaya diri dan sehat. Jadi buat kalian yang lagi rebahan atau mungkin lagi latihan tari, stay tune ya. Kita bakal seru-seruan bareng di Tari Vibes. Nah, biar makin semangat, aku punya lagu yang vibes-nya pas banget buat nemenin obrolan kita hari ini. Lagu ini ngingetin kita kalau nggak ada yang nggak mungkin, selama kita terus usaha dan percaya diri. Ini dia, Pasti Bisa dari Citra Holistika. Kalian pernah gak sih kepikiran kenapa belajar tari itu penting? Bukan cuma soal nari di panggung atau bikin video keren di TikTok, tapi tari juga punya pengaruh besar dalam pendidikan dan perkembangan diri. Bayangin, dengan menari, kita bisa belajar disiplin, kerjasama, kepercayaan diri, bahkan bisa jadi terapi buat meredakan stres. Gak percaya? Coba aja nariin sedikit gerakan sekarang, dijamin lebih fresh. Tari bukan cuma soal gerakan, tapi juga punya banyak peran penting dalam kehidupan kita. Nah, aku rangkumin nih 7 fungsi utama tari buat kalian. Yang pertama ada sebagai hiburan. Tari bisa bikin suasana makin seru, misalnya di acara pernikahan atau festival budaya. Yang kedua, sebagai upacara adat. Banyak tarian yang punya makna sakral, kayak tari pendet di Bali yang sering dipakai dalam upacara keagamaan. Yang ketiga, sebagai terapi. Gerakan tari bisa membantu kita meningkatkan fokus, koordinasi, dan bahkan jadi media relaksasi. Yang keempat, sebagai pendidikan. Tari ngajarin nilai budaya, moral, dan keterampilan seperti kepercayaan diri dan ekspresi diri. Yang kelima, sebagai media pergaulan. Menari dalam kelompok bikin kita lebih mudah bersosialisasi dan kerjasama, kayak tari saman yang penuh kekompakan. Yang keenam, sebagai media pertunjukan. Banyak tarian yang sengaja dipentaskan buat ditonton, misalnya tari piring yang penuh atraksi. Dan yang ketujuh, sebagai komunikasi. Lewat gerakan, tari bisa menyampaikan pesan atau cerita kayak tari topeng Cirebon yang tiap topengnya punya makna sendiri. Dari sini, kita bisa lihat kalau tari itu lebih dari sekedar seni, tapi juga bagian dari kehidupan kita. Lanjut, kalau tadi kita ngomongin fungsi, sekarang kita bahas elemen-elemen tari. Ada 4 nih yang wajib kamu tahu. Yang pertama ada tubuh sebagai alat utama dalam menari. Yang kedua ada energi, seberapa kuat atau lembut gerakan kita. Yang ketiga ada ruang, area di mana kita bergerak, luas atau sempit. Dan yang keempat ada waktu, ritme dan tempo yang harus kita ikuti. Nah teman-teman, keempat elemen ini bikin tari jadi lebih hidup dan penuh makna. Satu hal yang gak boleh ketinggalan, seni tari itu punya pengaruh besar buat kita, terutama buat kepercayaan diri. Dengan sering menari, kita bakal lebih nyaman sama tubuh kita sendiri. Gak gampang malu tampil di depan banyak orang, dan pastinya lebih sehat. Itu dia obrolan kita hari ini di Vibes Tari. Semoga makin banyak yang sadar betapa luar biasanya seni tari dalam kehidupan kita. Buat kamu yang punya pengalaman seru atau pengen request topik seputar seni, langsung aja DM kita di Vibes Tari. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Keep moving, keep dancing, and keep learning. Sampai jumpa.